Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang titik berat. Setelah kita mempelajari tentang keseimbangan partikel dan keseimbangan rotasi, maka di sini akan berlanjut pada materi titik berat. Titik berat itu adalah titik tangkap resultan semua gaya berat yang bekerja pada tiap bagian benda. Jadi setiap benda pada bagian-bagiannya itu mempunyai gaya yang apabila kita letakkan maka arahnya adalah ke bawah yang disebut dengan gaya berat. Atau di sini disebut sebagai titik tangkap gaya berat. Biasanya kalau titik tangkap itu adalah berada di pusat, ya. Kemudian titik berat tidak sama dengan titik massa karena di sini titik pusat massa itu selalu ada pada setiap benda, ya. Pada setiap benda maka massa benda itu tidak bergantung pada gaya gravitasi. Artinya setiap benda itu massanya tidak bergantung pada gaya gravitasi. Dimanapun benda itu berada maka massanya adalah tetap. Kemudian untuk titik berat benda homogen yang bentuknya teratur itu terletak pada perpotongan diagonalnya. Contohnya misalkan pada bentuk persegi panjang. Apabila kita buat garis diagonal, maka pertemuan antara kedua garis tersebut itu disebut dengan titik berat. Kemudian untuk bentuk lingkaran yang teratur, kalau kita buat garis diagonal pada bagian tengah, pada bagian dalam, maka pertemuan antara garis diagonal itu disebut dengan titik berat. Demikian juga pada bentuk segitiga, kita buat garis diagonal, maka pertemuannya itu disebut dengan titik berat dan sebagainya. Kemudian untuk titik berat benda gabungan dari benda-benda teratur bentuknya bisa dinyatakan sebagai berikut. Kita contohkan dulu untuk benda homogen yang bentuknya teratur tapi tunggal, ya. Contohnya misalkan adalah persegi panjang, maka kita buat garis diagonal dan titik pertemuannya di sini, ya. Kita tentukan letak titik beratnya. Apabila bentuk persegi panjang ini mengarah terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa menentukan letak titik berat yang mengarah terhadap sumbu X itu adalah X0, yang mengarah terhadap sumbu Y itu adalah Y0. Sehingga koordinat titik beratnya adalah X0, Y0. Ini untuk benda tunggal. Kemudian untuk benda yang lebih dari satu, ya, atau ganda, di sini bagaimana cara menentukan letak titik beratnya karena dia lebih dari satu. Maka cara yang pertama, apabila ada dua bentuk seperti ini, bentuknya L, yang pertama kita buat titik perpotongan. Titik perpotongan yang pertama kita tentukan dari atas ke bawah, bukan dari samping, ya. Boleh sih, tapi untuk mempermudah kita buat dari atas ke bawah, ya. Kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu ini untuk benda satu dan ini untuk benda yang kedua, ya. Pada benda satu kita buat garis diagonal untuk menentukan letak titik beratnya yang mengarah terhadap sumbu X dan yang mengarah terhadap sumbu Y. Untuk benda satu maka letak titik berat terhadap sumbu X itu adalah X1, yang mengarah terhadap sumbu Y adalah Y1. Untuk benda yang kedua, ya, kita buat garis diagonal untuk menentukan letak titik berat, maka titik berat terhadap sumbu X itu adalah Y2 karena benda 2. Untuk titik berat yang mengarah terhadap sumbu Y adalah Y2. Kemudian selain menentukan letak titik berat X dan Y, kita juga menentukan luas benda. Untuk benda 1, luasnya adalah A1. Luas benda persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Maka luasnya di sini adalah A1. Kemudian untuk benda yang kedua, panjang kali lebar, yaitu A2. Setelah kita menentukan luas dan letak titik berat, baru kita tentukan persamaannya, ya. Yang mengarah terhadap sumbu X, ya, menentukan letak titik berat yang mengarah terhadap sumbu X, maka kita tentukan letak titik beratnya adalah X0. Maka persamaannya adalah luas benda A1, ya, dikalikan dengan letak titik berat terhadap sumbu X untuk benda 1 yaitu X1, berarti A1 kali X1 ditambah dengan luas benda yang kedua dikali dengan X2 dibagi dengan luas benda 1 dan luas benda 2
Sehingga persamaannya X0 sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Sehingga kalau kita buat persamaannya menjadi X0 sama dengan sigma AN dikali XN dibagi dengan sigma AN. Ini letak titik berat terhadap sumbu X. Kemudian letak titik berat yang mengarah terhadap sumbu Y. Sini adalah Y0. Ya, sama seperti tadi karena bendanya lebih dari 1, maka tinggal mengalihkan A1 dikali Y1 seperti tadi di sini. A1 luas pada 1 dikali dengan Y1, kemudian ditambah dengan luas pada 2 dikali dengan Y2. Sehingga persamaannya seperti ini. Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Sehingga menghasilkan persamaan Y0 sama dengan sigma AN dikali YN dibagi dengan sigma AN. Ya, sehingga nanti kita tinggal menghitungnya, maka akan menghasilkan letak koordinat titik berat X0 dan Y0. Ini untuk benda yang mempunyai luas. Demikian juga untuk benda-benda yang mempunyai panjang, volume, massa maupun berat, maka persamaannya sama. Ya, tinggal dibuat untuk letak titik berat terhadap sumbu X adalah sigma ln kali xn dibagi dengan sigma ln, dan Y0 itu sama dengan sigma ln kali yn dibagi dengan sigma ln, dan seterusnya. Ini untuk menentukan persamaan letak titik berat untuk benda yang beraturan dan benda gabungan. Kemudian untuk menentukan letak titik berat ya pada benda homogen, ya. Di sini misalkan pada benda yang lurus, misalkan pada batang, maka kita sudah tahu letak titik beratnya berada di tengah-tengah, ya, yang seimbang, ya. Misalkan A panjang batang AB, maka karena dia mengarah terhadap sumbu X, maka X0-nya adalah separuh dari AB, ya, atau setengah AB. Ini letak titik berat pada panjang. Kemudian untuk busur setengah lingkaran, ya, busur setengah lingkaran seperti ini, ya. Busur setengah lingkaran ya, ini artinya bentuknya ada tetapi bendanya tidak ada atau bayangan, ya. Misalkan pada sebuah kertas seperti ini, ya. Jadi ada bentuknya tetapi tidak ada bendanya, maka untuk letak titik berat untuk benda-benda yang bentuknya seperti ini, benda kurva homogen, maka letak titik beratnya itu hanya mengarah terhadap sumbu Y saja. Kita ambil di tengah-tengahnya, ya, yang mengarah terhadap sumbu Y saja. Maka letak titik berat untuk busur setengah lingkaran, maka besarnya adalah Y0 sama dengan 2R per V, ya. Sedangkan untuk busur setengah lingkaran yang setengah lingkaran untuk benda homogen 2 dimensi, ya, artinya misalkan seperti ini, ya, ada bentuknya, ya, maka untuk letak titik berat hanya mengarah terhadap sumbu Y saja karena dia arahnya ke atas, ya. Maka besarnya letak titik beratnya itu sama dengan Y0 sama dengan 4R dibagi dengan 3pi. Kemudian untuk segitiga ya, segitiga itu terdapat pada bisa pada kerucut, kemudian pada limas, kemudian pada prisma, ya. Untuk menentukan letak titik berat pada bentuk segitiga, maka besarnya adalah Y0 sama dengan 1/3 kali T, ya, 1/3 kali T. Nah, ini adalah letak titik berat yang biasa kita gunakan, yaitu tadi busur setengah lingkaran untuk 1 dimensi, kemudian busur setengah lingkaran untuk 2 dimensi, dan untuk bentuk
luas atau bidang ruang, ya, misalkan segitiga yang besarnya adalah 1/3 kali T. Ini contoh-contoh menentukan letak titik berat, bisa kalian lihat pada tabel dari buku atau informasi dari manapun. Nah, ini mengenai letak titik berat. Nah, paham ya? Kemudian berikutnya untuk menentukan keseimbangan seperti yang kemarin, ya, keseimbangan itu kita bagi menjadi 3, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan indifferent. Ya, untuk keseimbangan labil, stabil, itu benda dikatakan dalam keseimbangan stabil jika posisi benda berubah pada saat mendapat gangguan, kemudian benda itu akan kembali ke bentuk semula setelah gaya itu dihilangkan, ya. Contohnya misalkan bentuk segitiga yang di sini dibuat setengah lingkaran, ya. Kemudian keseimbangan labil itu keseimbangan benda dikatakan labil jika benda itu diberi gaya, kemudian gaya itu kita hilangkan, maka benda itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu disebut dengan keseimbangan labil. Misalkan vas bunga, ya, vas bunga, atau misalkan bentuk persegi, kemudian pada bagian ujungnya kita letakkan, maka ketika kita gerakan maka dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Nah, berikutnya adalah keseimbangan indifferent atau netral, ya. Apabila benda itu dikatakan indifferent atau keseimbangan netral apabila benda tersebut diberi gaya, kemudian gaya itu dihilangkan, maka titik berat benda tersebut akan tetap pada satu garis lurus. Misalkan pada gantungan kunci yang kita gerakan, maka dia disebut dengan keseimbangan netral, ya. Nah, ini adalah materi yang hubungannya dengan titik berat dan keseimbangan partikel maupun keseimbangan rotasi, ya. Kemudian berikutnya adalah yang berhubungan dengan materi tersebut, yaitu menggeser dan mengguling, ya. Menggeser, kalau menggeser berarti arahnya adalah ke samping. Demikian materi yang berhubungan dengan keseimbangan rotasi atau keseimbangan partikel untuk bab dinamika rotasi. Berikutnya adalah contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan letak titik berat pada benda berikut. Yang A, di sini bentuknya adalah persegi panjang dengan panjang 6 dan lebarnya adalah 4. Karena benda ini termasuk tunggal, bagaimana cara menentukan letak titik beratnya? Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita buat garis diagonal terlebih dahulu. Kita buat garis diagonal, maka kita tentukan titik tengahnya yang mengarah terhadap sumbu X. Ini adalah X0, ini adalah Y0. Untuk menentukan X0 dan Y0, kita tentukan dari titik awal atau misalkan dari angka 0, ya. Nah, untuk X0 di sini antara 0 sampai dengan 6. Antara 0 sampai dengan 6, titik tengah-tengahnya berarti angka berapa? Kalau 6 dibagi 2 berarti sama dengan 3. Kemudian Y0-nya dari 0 sampai 4 bagi 2. 4 dibagi 2 berarti sama dengan Y0 sama dengan 2. Maka koordinat titik berat X0 dan Y0 itu sama dengan 3,
tunggal. Nah, kemudian untuk benda gabungan, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di sini bentuk L, ya, dengan panjang ke atas 8, kemudian ke samping di sini dari sini ke sini 6, ya. Sini 0, kemudian di sini panjangnya adalah 2. Ya. Caranya yang pertama kita buat garis diagonal masing-masing benda. Ini adalah benda 1, ini adalah benda yang kedua. Nah, kemudian kita tentukan di sini ini adalah X1, ini adalah X2. Kemudian terhadap sumbu Y, ini adalah Y1, ini adalah Y2. Ya, jika di sini lebarnya dari sini ke sini adalah 2. Ya. Kemudian kita uraikan sebelum kita menentukan angka-angkanya, kita uraikan dulu untuk mempermudah untuk benda yang ke-1. Yang pertama adalah luasnya A1. Luas benda 1 dari 0 ke 8, panjangnya itu adalah 8 dan lebarnya adalah 2. Ya. Lebarnya adalah 2, maka 8 kali 2 sama dengan 16. Kemudian letak titik beratnya X1 di sini ditentukan dari 0 sampai 2, ya. Maka dibagi 2 dibagi 2 adalah 1, separuh dari 2-nya adalah 1. Kemudian Y1-nya antara 0 dengan 8. 8 dibagi 2 berarti sama dengan 4. Ya. Kemudian untuk benda yang kedua, kita tentukan dulu luas benda yang kedua. Dari sini ditentukan dari angka 2 ke 6. Berarti panjangnya berapa? 4. Ya. Di sini panjangnya adalah 4. Kemudian lebarnya di sini adalah 2, ke atas 2. Sehingga 4 kali 2. Ya, luasnya 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian X2-nya antara 2 ke 6. Tengah-tengahnya berarti berapa? 2 ke 6. Ya, 2, 6, kemudian 3, 5, 4. Berarti titik beratnya adalah 4. Tengah-tengahnya adalah 4. Kemudian Y2-nya ditentukannya dari 0 ke 2, ini sama dengan dari sini ke sini. Dari 0 ke 2 berarti sama dengan 1. Ya. Setelah kita menentukan letak titik berat dan luasnya, maka kita buat menentukan letak titik berat yang mengarah terhadap sumbu X. Ya, menggunakan persamaan yang tadi sudah saya sampaikan, ya. X0 itu sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Sama dengan A1-nya berapa di sini? 16 dikali 1 ditambah A2 8 dikali X2 adalah 4 dibagi dengan A1-nya adalah 16 ditambah dengan 8, ya, sama dengan 16. 8 kali 4 32 dibagi dengan 16 ditambah 8 sama dengan 24, ya. Maka 16 ditambah 32 yaitu sama dengan 48 dibagi dengan 24. Maka besar letak titik berat sama dengan 2.
Ya. Berikutnya yang mengarah terhadap sumbu Y. Ya. Seperti tadi, persamaannya Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi dengan A1 ditambah A2 sama dengan A1 nya adalah 16 dikali Y1 sama dengan 4 ditambah A2 kali Y2 nya adalah 1 dibagi dengan 16 ditambah maaf ini sini 8 ditambah 8 sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 64 ditambah 8 kemudian dibagi dengan 24. 64 ditambah 8 sama dengan 72 dibagi dengan 24 ya. Ini sama dengan 3. Berarti letak titik berat, koordinat letak titik berat, koordinat titik berat terhadap sumbu X0 Y0 itu sama dengan 2,3. Nah, itu contoh soal yang nomor 2. Berikutnya contoh soal yang C. Di sini menentukan letak titik berat pada setengah busur lingkaran untuk benda 2 dimensi. Artinya bendanya ada. Contohnya misalkan pada bentuk seperti ini. Artinya di sini bentuk busur setengah busur lingkaran tetapi ada bendanya. Ya, maka letak titik berat hanya mengarah terhadap sumbu Y. Sehingga Y, di sini letak titik beratnya adalah Y0. Dengan jari-jari R, maka untuk benda homogen 2 dimensi, letak titik beratnya Y0 itu sama dengan 4R/3 pi. Kemudian untuk contoh soal yang D, ya, letak titik berat pada busur setengah lingkaran. Ya, di sini bedanya kalau bentuknya seperti ini artinya hanya bayangan saja. Ya, hanya ada bentuknya ada tetapi bendanya tidak ada. Maka letak titik beratnya sama mengarah terhadap sumbu Y. Maka besarnya Y0 itu sama dengan 2R dibagi dengan pi. Ya, ini sama dengan yang ada di tabel tadi. Kemudian untuk yang E, letak titik berat untuk benda yang bentuknya segitiga, ya, maka letak titik berat itu berada di tengah-tengah, dia hanya mengarah terhadap sumbu Y, maka besarnya Y0 itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan tinggi, 1/3 kali T. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang F, tentukan letak titik berat pada benda yang berbentuk persegi jika diketahui sisinya adalah 8. Ya. Jika diketahui sisinya 8, maka caranya kita buat garis diagonal, ya, dari sini 8 ke atas 8. Maka kita tentukan terhadap sumbu X, ya, di sini tentukan dari titik awal yaitu 0. Ini adalah X0-nya, kemudian ini adalah Y0-nya, maka X0-nya dari 0 sampai 8, maka 8 dibagi 2 menjadi 4. Dan dari bawah ke atas, ya, dari sisi yang ke atas terhadap sumbu Y, maka sama, di sini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka koordinat titik berat X0 dan Y0
itu sama dengan 4,4 ya. Ini untuk benda yang persegi. Kemudian selanjutnya contoh soal yang G ya. Ini sudah gabungan antara persegi dengan busur setengah lingkaran ya. Jadi sudah kita tentukan untuk letak titik berat persegi dan letak titik berat pada busur setengah lingkaran ya. Caranya yang pertama, kita buat ini misalkan persegi ini adalah untuk benda yang ke-1, ini untuk benda yang ke-2, karena ada dua buah benda, yaitu benda persegi segi 4 dan busur setengah lingkaran. Maka kita tentukan untuk benda 1. Nah, kita bagi menjadi 2 untuk benda 1, yaitu benda persegi untuk benda persegi ya. Maka luasnya adalah A1 sama dengan, karena sisinya 10 berarti 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi ya. Kemudian untuk X1 Y1, karena kita nanti hanya menentukan letak titik berat yang mengarah terhadap sumbu Y saja, maka Y1 nya itu sama dengan separuh dari 10 sama dengan 5 ya. Kemudian untuk benda yang kedua ya, busur setengah lingkaran, maka luasnya yaitu A2 sama dengan untuk luas benda yang kedua berarti rumusnya adalah setengah